Dari sisi tren fundraising itu tentunya kita akan melihat dari sisi supply maupun demand-nya. Di mana kalau dari sisi demand-nya sendiri untuk investor-investor, walaupun di tengah kondisi PPKM yang masih di-extend seperti ini, kita melihat demand-nya masih cukup tinggi. Mengingat apa? Kalau dilihat dari sisi likuiditas perbankan, di sistem itu masih cukup tinggi, di mana kelihatan loan growth itu belum mengalami peningkatan, ya kan? Jadi dengan tendensi juga suku bunga mengalami penurunan, tentunya investor berusaha untuk mencari yield atau return dari investasi di obligasi yang lebih menarik dibandingkan dengan penempatan di deposito perbankan. Nah, hal inilah menyebabkan sebenarnya demand dari investor masih cukup tinggi. Namun tentunya investor tetap berhati-hati untuk mencari penempatan obligasi baik di pemerintah dan khususnya yang di korporasi itu mencari perusahaan-perusahaan atau korporasi yang cenderung dapat bertahan di tengah kondisi pandemi saat ini. Jadi dicari satu adalah industrinya yang cukup stabil, yang cukup resisten terhadap kondisi pelemahan atau perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh PPKM saat ini. Nah, kalau dari sisi supply-nya sendiri, cenderungnya kalau kita melihat korporasi cenderung memang agak mengurangi penerbitan obligasi, namun ini disebabkan karena mereka melihat dengan kondisi perlambatan ekonomi, mereka cukup berhati-hati atas rencana capital expenditure atau rencana investasinya yang baru. Hal inilah yang menyebabkan korporasi sendiri dalam melakukan penerbitan obligasi dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kemampuan permodalan mereka juga. Sehingga kalau misalnya ekonomi belum mengalami recovery yang cukup signifikan dan keinginan mereka untuk berinvestasi agak tertahan, mungkin mereka akan melakukan penerbitan dengan fokus pada hanya untuk refinancing. Jadi lebih untuk refinancing pada obligasi yang sudah existing saat ini. Bukan untuk mengejar atau secara agresif untuk memenuhi rencana kegiatan investasi baru ke depannya. Oke, Mungkin itu salah kira-kira. satu salah satu yang juga sudah cukup besar nominalnya gitu ya, sudah lebih dari 7 triliun rupiah ini melalui IPO. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa IPO ini seringkali dimanfaatkan sebagai exit strategi saja. Pandangan Anda seperti apa? Ya, ini kembali dilihat memang dari dua sisi juga. Kalau buat dari sisi perusahaan penerbit IPO saham, tentunya memang rencana IPO ini salah satunya memang digunakan untuk pengembangan permodalan. Jadi ini adalah kita melihat lagi bagaimana fungsi dari penggunaan dana-dana yang berhasil di-raise tersebut. Apakah digunakan untuk pengembangan usaha, untuk berinvestasi, maupun untuk pengembangan modal kerja maupun operasional. Jadi sebenarnya tidak melulu itu adalah karena exit dari strategi dari investor-investor besar, tapi cenderungnya juga adalah untuk pengembangan bisnis ke depannya. Apalagi untuk perusahaan yang masih berada di sektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang cukup tinggi, khususnya di era new technology, ini tentunya mereka sangat membutuhkan pengembangan sisi investasi maupun untuk menarik talent-talent atau SDM-SDM baru untuk mendukung jalannya pengoperasional bisnis mereka. Jadi ini tetap harus dilihat dari dua sisi, tidak semata-mata untuk exit strategi, tapi juga untuk mendorong growth ke depannya dari perusahaan tersebut gitu. Artinya ada kemungkinan juga bisa jadi perusahaan mengambil langkah IPO ini untuk exit strategi, Mbak Yekti? Uh, untuk menjadi satu jalan untuk menjadi exit strategi itu tentunya menjadi salah satu intensi ya dari investor tentunya, tapi itu tidak menjadi hal yang utama. Apalagi kalau dilihat kepemilikan investor atau founders itu masih cukup signifikan di dalam perusahaan tersebut. Ini menyiratkan sebenarnya investor sebenarnya ingin mendorong dari sisi pertumbuhan perusahaan atau pertumbuhan bisnis dari perusahaan yang IPO tersebut. Jadi ini tidak selalu karena keinginan dari investor besar untuk melakukan exit strategi. Walaupun memang by teori memang hal ini digunakan sebagai salah satu jalan untuk exit strategi. Tapi kita melihatnya lebih bagaimana kita melihat portofolio bisnis dari perusahaan tersebut yang akan IPO dan bagaimana fundamental perusahaan ke depannya. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.